warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoifah Indriani dari Prodi PAUD. Saya di sini akan mempresentasikan ulang tentang mata kuliah SPPI yang berjudul Periode Klasik Pertama. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang dilahirkan dari keturunan para pemimpin. Maka pantaslah jika beliau mendapat pemimpin yang handal dalam mengatur dan mengarahkan umatnya. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan pola dasar pembangunan peradaban manusia diawali dengan pembangunan Masjid Quba. Nabi Muhammad SAW telah membuat sistem perundang-undangan dalam menata kemasyarakatan di Madinah dalam upaya menegakkan sendi-sendi kenegaraan, yaitu dengan membuat kesepakatan tidak saling mengganggu, dan Nabi Muhammad SAW melindungi penduduk Mekah dan menjamin hak-hak meskipun mereka beragama Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, mempunyai peran strategis dalam upaya pembangunan negara yang kokoh dan kuat, dan hal ini merupakan satu contoh langkah politik berlandaskan agama. Berakhirnya pemerintahan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin menggantikan peran beliau. Abu Bakar adalah khalifah pertama yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan sistem yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW. Peran Abu Bakar sebagai khalifah sangat besar. Beliau berupaya mengumpulkan Al-Quran agar tidak punah, membangun Baitul Mal, menumpas nabi-nabi palsu, dan membangkang zakat dan lain-lain. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, yang merupakan seorang yang gagah, berani, dan cerdas, juga diplomatis. Maka pantaslah beliau menjadi pemimpin yang adil dan gemilang. Umar menjadi khalifah kedua atas dasar penunjukan Abu Bakar yang diwarnai dengan musyawarah antar para sahabat. Maka ini merupakan satu bentuk demokrasi yang dicontohkan dalam pemerintahan Islam. Pola kepemimpinan Umar yang adil dan tidak memihak menjadi contoh nyata bahwa sebagai pemimpin selayaknya kita berlaku demikian adil, tidak memandang pangkat dan golongan, status dan usia, agama dan budayanya. Umar bin Khattab membangun kantor-kantor perwakilan pemerintahan dan menunjuk gubernur-gubernur serta mendirikan jabatan pos dan perpajakan, merupakan gambaran umum bahwa dalam pemerintahannya sudah semakin lengkap dan teratur. Usaha perluasan pemerintahan Islam terjadi kemajuan yang signifikan, sehingga daerah-daerah di Afrika dan sebagian Eropa mampu dikuasai, terutama Romawi. Setelah Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin diganti oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, membawa perubahan cukup banyak dalam pemerintahan Islam dan peradaban Islam. Pada masa pemerintahan Arnada, angkatan laut dibangun sebagai bentuk gambaran akan kuat dan lengkapnya militer dan pemerintahan pada masanya sehingga disegani musuh. Utsman berperan sangat besar dalam upaya menyatukan umat Islam dengan mengambil kebijakan penulisan kembali Al-Quran dengan menghilangkan perbedaan cara baca yang menuju arah perpecahan umat. Maka dikenallah Mushaf Utsmani yang ditulis dalam 7 bagian mushaf dan disebarkan ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sebagai patokan dalam pembacaan Al-Quran. Dan setelah Utsman bin Affan, khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib, menggantikan kekhalifahan Umar dengan sebuah proses yang panjang, dan pemerintahannya banyak ditemukan ganjalan-ganjalan sehingga roda pemerintahannya tidak berjalan lancar. Akan tetapi beliau tetap mengemban amanah kekhalifahan dengan baik. Pada masa pemerintahan Ali, upaya-upaya penumpasan pemberontakan atas pemerintahan gencar dilakukan. Hal itu dilakukan agar pemerintahan tetap berjalan baik dan dinamis.
Pada masanya terjadi Perang Jamal, Perang Siffin, dan peristiwa Takim, yang dalam sejarah peristiwa Takim tersebut menjadi satu pemicu terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Ali bin Abi kebijakan yang baik untuk pemerintahnya. Kembali hak rakyat yang dikuasai oleh beberapa orang yang perlu memerintahkan sebelumnya. Gambaran itu tercermin dengan pengambilan tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa kerabat Utsman untuk kemudian dikembalikan pada negara. Sebagai Khalifah Ali merupakan pribadi yang cerdas dan tegas, beliau mengamati beberapa gubernur yang dianggap tidak layak menjadi pemimpin karena sikap organisme atau ototirel yang merugikan negara. Dan salah satu yang menonjol adalah penggantian Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang akhirnya terjadilah peperangan berkepanjangan. Usailah pemerintahan Ali merupakan tanda berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian sistem pemerintahan setelah itu memiliki corak yang beragam pola sesuai dengan kondisi di waktu itu. Yang kedua adalah periode klasik Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nama Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdisyam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman Jahiliyah. Dinasti Umayyah dilahirkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa sejak tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Dengan ibu kota Damaskus, ia juga mengganti sistem pemerintahan Muslim yang semula bersistem demokrasi menjadi sistem kekuasaan turun-menurun. Pendirian Bani Umayyah dilakukan dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Latar belakang sosial politik pada masa Bani Umayyah. Setelah pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali ditimkam oleh Ibnu Mujam, salah satu pengangkut Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan bin Ali selama beberapa bulan, namun karena Hasan ternyata senggal lemah sementara pengaruh Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian itu dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam suatu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasaan absolut dalam Islam tahun 41 Hijriah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufah atau Irak, Damsyik dan Palestina atau Syam, Fistat atau Mesir. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkannya yaitu kedokteran filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu fasid, sastra, seni baik itu seni bangunan. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, belajar pokok-pokok ajaran agama Islam seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsir, hadis dan pengumpulkannya, fikih. Universitas pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah sudah penduduk Mekah takluk ialah Mu'az bin Jabal. Ialah yang mengajarkan Al-Quran dan mana yang halal dan yang mana haram dalam Islam. Yang kedua, Madrasah Madinah. Madrasah Madinah lebih termasyhur dan lebih dalam ilmunya, karena itu di sanalah tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, Madrasah Basrah. Ulama
Sahabat yang bermasyhur di Basrah ialah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Yang keempat, Madrasah Kufah, yaitu Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah melahirkan 6 orang ulama besar, yaitu Alqamah, Al-Aswad, Mas'ud, Ubaidah, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syuralbil. Madrasah yang kelima adalah Madrasah Damsyik. Yang keenam, Madrasah Fisfat. Itu yang terakhir. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah terdiri ulama-ulama yang menguasai bidangnya masing-masing seperti dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Di antaranya mereka termasyhur Ka'bul Akbar, Wahab bin Muhabib, Abdullah bin Salam, Ibnu Juraij. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebut melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, di mana Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. 5 periode pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 340 Hijriah sampai 447 Hijriah disebut nama kekuasaan dinasti Buwaih dan pemerintah Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah sampai 590 Hijriah disebut masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk. Dalam pemerintahan Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu 590 Hijriah sampai 656 Hijriah disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Faktor pendiri Bani Abbasiyah. Faktor pendorong berdirinya Daulah Bani Abbasiyah dan penyebab suksesnya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak terjadi perselisihan antara Intem Bani Umayyah dan Dagde terakhir pemerintahan. Hal ini diantaranya penyebabnya adalah perebutan kursi kekhalifahan dan harta. Yang kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid, kurang lebih pemerintahan sekitar 6 bulan. Yang ketiga, dijadikan putra mahkota di kerajaan oleh Marwan bin Muhammad, yaitu anaknya Abdullah bin Ubaidillah. Yang keempat, bergabungnya sebagai afrod keluarga Umawi kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syair seperti Al-Qadariyah. Yang kelima, hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Yang keenam, kesombongan pembesaran Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Yang ketujuh, timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah politik dan pemerintahan. Yang kedua, militer. Yang ketiga, seni dan budaya. Yang keempat, sosial. Selanjutnya adalah periode pertengahan sejarah peradaban pemikiran Islam. Batasan Islam pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dari abad penjajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan
dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan masih tetap lagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Peristiwa-peristiwa penting masa pertengahan. Peristiwa penting di Eropa yang dapat membawa kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang salah satunya juga menjadi penyebab dan dampak adanya implementasi dan kolonialisme atau penjajahan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebudayaan Yunani dan Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alamnya, dan juga menentukan prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup. Semua itu jelas menunjukkan bahwa kebudayaan ini memberikan tempat utama bagi manusia dan komsos atau keteraturan, dan mencerminkan kemampuan manusia dalam menciptakan aturan hukum, kekuatan, dan keindahan, yaitu suatu pandangan yang disebut dengan humanisme klasik. Tokoh-tokoh Islam masa pertengahan. Yang pertama adalah Avicenna atau Ibnu Sina. Ialah adalah seorang penulis, ilmuwan, dan juga seorang dokter. Avicenna lahir di Afshianah, sebuah daerah yang sekarang berdekatan dengan Uzbekistan, pada tahun 980. Ibnu Sina menghabiskan sebagian waktu untuk menulis. Hasil karyanya sendiri tak kurang dari 450 judul buku di bidang filsafat dan pengobatan. Salah satu bukunya yang paling fenomenal adalah Qanun fi Tibb, yang kemudian membawa dunia kedokteran ke arah modernitas. Buku tersebut juga masih digunakan sebagai salah satu literal ilmu kedokteran hingga sekarang. Ibnu Sina meninggal pada bulan Juni tahun 1037 di Irak. Yang kedua adalah Al-Khwarizmi, yang disebut sebagai salah satu matematikawan paling jenius sepanjang abad. Salah satu karya terbaiknya adalah Aljabar. Tak hanya itu, Al-Khwarizmi juga yang telah menemukan berbagai rumus matematika lain yang dipakai di era modern, seperti teknik penganyaman penyebut dan pembilang pada pecahan, trigonometri, persamaan linear, dan notasi kuadrat. Yang ketiga adalah Zahrawi. Beliau lahir dengan nama Abdul Qasim Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi. Beliau juga dikenal dengan karya-karya fenomenalnya di bidang kedokteran. Dalam satu bukunya berjudul At-Tasrif, Zahrawi memaparkan berbagai macam metode medis yang sangat kompleks untuk era medieval. Misalnya ilmu bedah, ortopedi, farmasi, dan pengetahuan-pengetahuan umum tentang pengobatan medis. Tak cuma itu, dalam salah satu jilidnya Zahrawi juga menjelaskan tentang penggunaan kosmetik, penggunaan hydrotion, deodoran, dan juga pewarna rambut. Yang keempat, Averroes, yang dikenal sebagai Ibnu Rushd. Ini ahli dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat, kedokteran, dan juga ilmu fikih. Semua bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga Ibrani, sehingga karyanya benar-benar mempengaruhi banyak orang, terutama di Eropa. Salah satu pencapaiannya adalah ketika Averroes mengulas tentang filsafat dan dikeluarkan Averroes. Yang kelima adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat diapresiasi dunia barat, bahkan ia mendapatkan gelar Father of History Grepi, gelar yang diberikan kepadanya. Ibnu Khaldun terkenal dengan karyanya di bidang sejarah, bahkan ia dikenal sebagai orang pertama yang diketahui mencatat berbagai macam peristiwa yang kemudian dikemas menjadi ekonomi dan juga politik. Selanjutnya, pusat-pusat peradaban Islam pada masa pertengahan. Baghdad atau Irak didirikan oleh Khalifah Al-Masyhur Bani Abbasiyah pada tahun 762 Masehi, di mana pembangunannya memperkerjakan 100.000 orang Baghdad.
berarti Taman Keadilan. Di kota ini peradaban Islam bersinar, prestisius politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan di kota ini. Kairo dibangun pada tahun 358 Hijriah oleh Panglima Dinasti Fatimiyah atas pemerintahan Khalifah Al-Mu'izz Lidinah. Isfahah atau Persian atau Irak adalah kota terkenal di Persia. Pertama menjadi ibu kota kerajaan Sawafa. Istanbul atau Turki adalah kerajaan Turki Utsmani. Kota di sebelumnya merupakan ibu kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Kota ini takluk di bawah kekuasaan Islam pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Delhi atau India adalah ibu kota dinasti Islam di India. Kota ini berada di pinggir sungai Jamna. Dinasti Mamluk mendirikan Masjid Qubba Islam dengan menara menjulang setinggi 257 kaki yang nama Qutb Manar yang dihiasi gapura kemenangan yang sangat megah dan indah. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.